Sebelumnya, di zaman dahulu, Arab Saudi dikenal setidaknya karena dua hal, yaitu hamparan luas gurunnya dan terdapat tempat paling suci umat Islam. Orang Arab Saudi sendiri sebagian besar adalah pengembara. Perekonomian negara itu ditopang oleh pendapatan pariwisata dari umat Islam yang pergi ke tempat suci kota Mekah. In this land of great tradition, there arose a powerful leader who unified his 5.5 million people and set out to achieve a renaissance. Negara yang didirikan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud pada 1932 ini secara geografis berada di posisi yang kurang menguntungkan. Seluruh wilayahnya didominasi gurun yang kering kerontang. Kondisi ini membuat Arab Saudi sempat tercatat sebagai salah satu negara yang cukup miskin. Barulah pada tahun 1938, semua kehidupan di sana berubah total. Harta karun minyak ditemukan untuk pertama kalinya dan membuat kerajaan Arab Saudi kaya raya luar biasa. Pencarian minyak ini bisa dikatakan sangat penting karena terkait keberlangsungan negara Arab. Pada tahun 1930, terdapat 100.000 peziarah. 3 tahun kemudian secara berturut-turut hanya terdapat 20.000 peziarah. Akibatnya, Saudi pun harus memutar otak dengan mencari sumber penghasilan lain. Dan eksplorasi minyak adalah harapan satu-satunya. Pencarian minyak ini sesungguhnya dimulai pada tahun 1933. Tim geologi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Max Steinich dikirim untuk melakukan pengeboran dibantu oleh penduduk lokal yang paham kondisi tanah Arab bernama Hamis bin Rimtan. Namun setelah beberapa tahun hasilnya lagi-lagi nihil. Tepatnya pada 3 Maret 1938, para ahli geologi yang melakukan pengeboran berhasil menemukan ladang minyak di Arab Saudi untuk pertama kalinya. And then, at Dammam, it happened. Oil in commercial quantities had been brought in after 3 long, discouraging years. Temuan ini juga berhasil mencatatkan rekor sebagai ladang minyak mentah terbesar di dunia saat itu, sekaligus meyakinkan para peneliti bahwa masih banyak ladang minyak lainnya yang belum ditemukan. Sejak saat itu, Raja tidak lagi mengandalkan penghasilan dari para peziarah yang pergi ke Mekah. Sumber utama minyak di dunia modern terletak di wilayah yang biasa disebut dengan Timur Tengah. Mengapa Timur Tengah, terutama Arab, memiliki begitu banyak minyak? Dari mana semua itu berasal? Mengapa negara lain juga tidak memiliki cadangan minyak yang serupa? Teori yang paling populer mengapa Timur Tengah syarat dengan minyak adalah bahwa wilayah itu bukan gurun yang luas sepanjang waktu. Para ilmuwan mengatakan bahwa 100 juta tahun yang lalu, daerah Arab adalah hamparan air yang sangat besar yang dikenal sebagai Lautan Tethys. Laut Tethys disebut juga Samudra Tethys atau Samudra Neotethys, merupakan perairan air asin tropis yang ada sejak akhir era Paleozoikum hingga era Kenozoikum. Sungai-sungai yang mengalir ke lautan ini syarat dengan nutrisi yang mengarah pada kondisi yang kondusif bagi beragam kehidupan mikroskopis di dalam air. Kondisi ini mengakibatkan miliaran makhluk laut yang sangat kecil berenang hilir mudik. Ganggang, bakteri, dan apapun yang muncul dari alam akhirnya berkumpul dan terkubur di dasar laut dalam lapisan tebal yang tumbuh hingga bermil-mil dalamnya. Mayat makhluk air yang terkubur itu kemudian berubah menjadi minyak. Saat tanah di kawasan Timur Tengah naik akibat aktivitas tektonik, perairan Tethys surut. Yang tersisa di tempatnya adalah gurun pasir Timur Tengah yang kering, yang di bawahnya mengandung harta karun minyak yang luar biasa. Hampir bisa dipastikan Arab tidak akan sekaya sekarang apabila tidak ditemukan minyak. Arab adalah negara yang sangat luas. Mungkin di sana masih ada potensi alam lain yang bisa dijadikan pemasukan negara. Tapi sangat sulit membayangkan negara ini tanpa minyak. Pemerintahnya masih akan sangat memfokuskan pemasukan utama dari peziarah muslim. Jika memang minyak tidak pernah ditemukan di Arab setidaknya sampai saat ini, mungkin bisa dibilang tahun-tahun pandemi akan menyebabkan Arab bangkrut karena tidak ada umat Islam yang berziarah ke Tanah Suci. Penduduk Arab masih akan menanam pohon kurma kemudian menjualnya atau mengonsumsinya pribadi. Zaman modern, aktivitas menanam kurma masih ada sesungguhnya, tapi yang Bibi maksud adalah tidak ada variasi pekerjaan selain berdagang, bertani, dan beternak.
Masyarakat Arab juga akan mengonsumsi daging dan susu hasil ternak sendiri, membuat pakaian, kemah, dan perabot dari bulu domba, lalu menjualnya jika keperluan pribadi dan keluarga sudah terpenuhi. Sumber daya alam minyak merupakan aspek yang memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri Arab Saudi. Perdagangan minyak yang menguntungkan memungkinkan hubungan diplomatik yang erat antara Arab Saudi dengan Barat, serta Jepang, Cina, dan Asia Tenggara. Sebagian besar negara industri bergantung pada impor minyak bumi yang mana salah satunya dari Arab. Dan hal ini memungkinkan Arab Saudi memiliki peran yang sangat besar di beberapa negara dalam hal kebijakan luar negeri mereka. Jika tidak ada minyak melimpah di sana, kalian pasti bisa menyimpulkan bagaimana kondisi geopolitik Arab. Minyak tidak hanya memberikan kekuatan dari segi ekonomi, tapi juga politik. Kita juga tidak akan menemukan bangunan luar biasa megah dan mewah yang ada di sana. Ya, tentu saja. Penemuan minyak benar-benar berubah Arab Saudi menjadi seperti sekarang. Jika tidak, maka kondisinya berbalik dari apa yang terlihat.